Nah, bagaimana Om bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji. Itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Wenenet dari Air Madibir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Syalikal kita mulai Rabbi udal lil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Asaluka najatan minan nar wal afwa 'inal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ikhwan fillah, kembali lagi bersama saya yang pastinya semoga ikhwan fillah sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cahaya Iman Islam akan sedikit berbeda karena ingin mereaction murtadin yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang guru ngaji ikhwan fillah. Dan dia itu belajarnya katanya di Pakistan, dan ini saya di sini hanya membantah tuduhannya bahwa dia itu adalah seorang guru ngaji. Saya yang bukan guru ngaji, saya hanya ngajinya pas-pasan dan saya hanya seorang jamaah biasa, tapi ngaji saya tidak seperti guru ngaji yang mengaku guru ngaji tersebut ikhwan fillah. Menurut saya pengakuannya dia itu sungguh agak menyeleweng dari ajaran Islam ya ikhwan fillah. Makanya saya tergerak untuk mereaction, dan jangan sampai umat Kristen khususnya jangan terbodohi oleh orang tersebut nih. Saya ambil yang inti-intinya saja yang bertentangan dari agama Islam, yang menurutnya dia itu adalah seorang guru ngaji ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Tetapi sebelum langsung ke videonya, alangkah baiknya untuk mensupport terlebih dahulu channelnya Cahaya Iman Islam dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share juga video-video dari Cahaya Iman Islam untuk menguatkan akidah iman Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak ikhwan fillah. Bagaimana latar belakang sebelumnya waktu Muslim? Ya. Apa yang Om lakukan dan bagaimana keluarga besar semua? Saudara, kalau mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Papa saya itu orang Makassar asli, dan mereka sangat radikal. Radikalnya bagaimana? Radikalnya mereka betul-betul mereka apa artinya hidup dalam keislaman itu luar biasa. Fanatik lah, Fanatik ya? ya fanatik agama. Menyebutkan orang tuanya itu radikal, fanatik dengan agama. Di next berikutnya ikhwan fillah akan tercengang bagaimana pengakuan dari murtadin tersebut ikhwan fillah. Oke, kita lanjut. Itu kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji, disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Pada zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Jatah setiap tahun kita harus umroh. Jatah setiap tahun kita harus umroh.
Ya Allah, setiap tahun kita harus umroh ya Fanfila. Oke, kita balik lagi, coba ulang lagi. Kita simak bareng-bareng ya Fanfila. Itu kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Udah Pada ada. zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Ya. Gimana menurut Ikhwan Fillah? Katanya ada jatah setiap tahun harus umroh. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatis shalah, ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Gimana sih bang? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Jadi tidak ada kata pemaksaan atau harus. Hukum haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Dikuatkan di surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ sebenarnya sudah jelas ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Kalau orangnya lumpuh yang gak ada kewajiban. Kalau orangnya gak ada duit yang gak ada kewajiban. Fisiknya gak kuat yang gak ada keharusan. Jadi seperti itu ya. Baik, di selanjutnya ada yang lebih seru lagi Ikhwan Fillah. Ini pengakuannya dari katanya guru ngaji Ikhwan Fillah. Nah, bagaimana Om bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji. Itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Wenenet, dari Air Madibir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ay, camionero salió la foto de los de Valencia. Beliau itu mengatakan bahwa Islam itu adalah pengikut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Lalu Muslim itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini orang gimana ya? Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri, orang yang pasrah kepada Allah. Nabi Muhammad membawakan risalah. Nabi Muhammad SAW itu memberitakan kabar gembira. Ada berita yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu diajarkan kepada manusia alam semesta. Bagaimana mungkin kita langsung ke Allah kalau tidak melalui utusannya? Kan seperti itu. Ini gimana ceritanya? Islam pengikut Allah, Muslim pengikut Nabi Muhammad. Ini orang astagfirullahaladzim. Katanya dia guru ngaji. Oke, kita lanjut lagi. Jangankan gila dengan membaca Alkitab itu, memegang pun tidak bisa. Karena kita mengharamkan Alkitab itu. Artinya kalau kita memegang Alkitab atau kita pelajari Alkitab itu, pasti banyak orang-orang yang masuk Kristen. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang mengatakan orang Islam bahwa kalau jangan sampai pegang Alkitab itu. Sebenarnya kalau menurut saya nggak haram. Hanya yang diharamkan artinya apabila kita memegang, seorang Islam ini memegang Alkitab itu lalu kita pelajari, di situ terdapat ada mujizat Tuhan sehingga bisa mereka mengikut Yesus. Ya, sebenarnya nggak haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Apapun juga di atas dunia
Porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Semakin jelas ya ikhwan fillah, orang ini ngaco sekali. Apalagi dia bilang di dunia ini tidak ada yang haram. Sedangkan di kitab kalian itu wah banyak bung yang melarang itu haram, ini haram, ini haram, ini haram, banyak bung. Masih di dunia ini gak ada yang haram. Yang pasti umat Islam itu tidak akan melarang baginya untuk membaca Alkitab ataupun dikatakan haram. Itu nggak ada. Kalau mau belajar Alkitab ya silakan, bagi yang mau belajar kristologi semacamnya kayak siapa, Abang Zuma, Pade Sugi, Moreh Reski, terus siapa lagi, Bang Handi dan lain-lain. Para debaters Muslim itu ya otomatis membaca Alkitab, otomatis punya Alkitab. Kalau dia haram tidak mungkin dia mempunyai Alkitab, karena nggak ada anjuran dari Rasulullah ataupun perintah dari Allah untuk tidak membuka kitab orang Kristen. Nggak ada perintah. Anda ini ngaco, ngawur, statementnya nggak ada data yang jelas gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saat saya lagi zikir, kita kan zikir harus membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? La ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, itu zikir apa ikhwan fillah? Itu zikir apa? Saya baru tahu zikir kayak gitu. Zikir lagi pakai Z. Zikir. Bukan zikir, tapi zikir. Katanya guru ngaji tapi gak bisa gitu ngucapinnya. Ilahi Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah bihamdi, alhamdulillah, alhamdulillah halin wa ni'matin, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ikhwan fillah, di video berikutnya ini guru ngaji ingin membaca suatu ayat. Ya Allah, yang menurut saya guru ngaji kok seperti ini, ya Allah. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita simak video berikut ini, ikhwan fillah. Bagaimana titik apa membuat Om itu bisa menjadi percaya? Titik apa? Di titik apanya sehingga mau percaya Yesus sebagai Tuhan? Oh, jadi itu yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus pada saat saya sakit. Sakit Ya, ya? sakit keras, hampir saya mati. Kenapa itu? Pokoknya sakit, saya tidak tahu komplikasi. Pada saat saya duduk, saya berdoa, kedua kalinya, setiap saya sujud di sujadah itu, ada salib terngiang di dalam pikiran saya, sehingga saya tidak melakukan lagi sholat. Pada saat itu saya sakit, saya sudah berusaha mengaji, bahkan saya menghafal ayatul kursi kan, atau yasin. Itu kan kita harus baca. Katanya itu kan di Islam itu, menurut saya kalau kita baca ayatul kursi itu kan pengusir setan. Allah la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ard. Allah la ilaha wal hayyul qayyum. Allah la ilaha wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ard. Ya, terakhirnya dia bilang wa itu hituhuma awal aliyut asin. Wa itu hituhuma awal aliyut asin. Guru ngaji ayat kursi nggak tahu. Ayat kursi itu anak SD itu pasti tahu. Ini astagfirullahaladzim. Bapak,
Saya jabarkan dikit ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bisay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu wa la ya'uduhu khifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pangapunten Bapak guru ngaji, Masya Allah ngajinya enak banget ngebohongin orangnya. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi ikhwan fillah, tetapi di video berikutnya itu lebih menarik lagi ikhwan fillah. Lebih menariknya apa? Dia katanya seorang dosen di Pakistan dan katanya beliau itu guru ngaji. Kalau guru ngaji itu pasti ya, larangan-larangan Islam itu pasti tahu. Dan dia itu mengambil keputusan atau mengambil demi kesembuhannya dia itu berobat atau bertanya kepada seseorang yang musyrik. Kita lanjut lagi ikhwan fillah, bagaimana ini? Sehingga saya sakit, saya berdoa, bahkan saya ke dukun tidak. En cambio, el día no salía la foto de los de Valencia. Gimana ikhwan fillah? Di Islam itu melarang keras untuk ke dukun. Dan Bapak Ustadz katanya, dan katanya guru ngaji, janganlah, yang bener aja. Kesaksian silahkan kesaksian, tapi yang bener aja. Dan ikhwan fillah, video berikutnya ini akan lebih seru lagi dan lebih keluar lagi dari ajaran Islam tentang ilmu gaib ya. Jadi ilmu gaib itu disangkut pautkan dengan Al-Quran, tetapi tidak ada sinkronnya sama sekali ikhwan fillah. Oke, kita tonton, tapi syaratnya jangan ketawa. Ya mana mungkin, karena saya juga seorang guru ngaji. Kalau masalah ilmu-ilmu begitu, oh biangnya kita kan. Iya, mau ilmu kebal, apalagi orang tua saya kan. Ilmu-ilmu kayak kita mau apa, kalau ada kuntilanak bisa kita baca. Kalau ada masalah-masalah, kalau kita mau dimakan setan, kita bisa baca. Ya, kalau kita mau dimakan ular, saya bisa tutup mulutnya ular. Gampang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia bilang sungguh bukumu menyumpah layar jiun. Ya kan? Tertutup kan mulutnya. Apapun itu, ular kayak mau buaya kayak. Itu apa urusannya sama ular? Itu untuk orang kafir yang tidak mau menerima Al-Quran, atau itu untuk ahli kitab yang sudah jelas-jelas itu datangnya dari Allah, tetapi dia tidak mau mendengar, dia tidak mau melihat, dia tidak mau berpikir. Sudah tertutup lah intinya. Ini ngapain nutup mulutnya si ular tersebut? Ini apa kaitannya Bapak katanya guru ngaji. Astagfirullahaladzim. Ada kata lucu tapi gimana ya? Dulu saya masih ngaji itu kayaknya ada roh-roh yang tidak bagus. Artinya ada roh-roh kayak roh kejahatan. Selalu timbul memerontak saya punya jiwa. Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, homoseks. Kayaknya kalau saya habis baca Alkitab, kayaknya nggak tenang. Apa itu Al-Quran? Kalau saya baca Al-Quran itu, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat itu saya baca semua. Nah, ini mumpung ingat ke situ, ada penonton dari saudara kita di seberang mengatakan saya ini tidak tahu mengaji gitu ya. Iya. Padahal di Aceh itu kan diajar A dengan A harus jelas. A dengan A, ya. H dengan A harus jelas kan.
K dengan sin kalau dikasih titik menjadi shin. Yang begini swa, ya kan? Nah, tapi penonton dari seberang mengatakan saya itu tidak tahu mengaji, saya itu penipu. Ya, mungkin bisa terangkan sedikit apa yang diketahui tentang ngaji, bisa mengaji sedikit supaya jangan orang mengatakan bohong itu tipu itu. Kita kan saya pelajari dari abjad alif bata sajin ha ha dal sam ram lam sen se an. Dari abjad alif bata sajin ha ha dal sam ram lam sen se an. Masih Valencia. Itu saya hafal semua, ya kan? Dari Al-Fatihah semuanya saya. Doanya saja Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Ya. Dia katakan Rabbana salamna anfusana wa in taqrana wa tarhana lakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh Bapak, saya belajar ya sama Bapak. Saya bener nggak nih makhrajnya, tajwidnya? Itu saya bener nggak ya? Coba ya, saya baca ya Bapak, Bapak guru ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Tolong Bapak koreksi ya kalau salah. Dia kalau kita mengaji dia memulai dari alif lam mim. Alif lam mim. Syalikal kita mulai Rabbi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Y la encontré porque estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Halo, ya Allah, Allahu Rabbi. Ya Allah, seorang guru ngaji, ikhwan billah. Seorang guru ngaji, ikhwan billah. Ngaji, ya Allah. Baik nih, buat teman-teman Kristen, saya bacakan sama atau tidak bacaan saya dengan bacaan Bapak guru ngaji tersebut, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لعلكم تتقون. Itu nggak ada Bapak, di sini nggak ada. Di sini juga nantinya muflihun. Tatakun nggak ada Bapak. Lupa ya? Lupa ngapalinnya Bapak. Guru ngaji, Bapak sadar Bapak kalau mau nipu yang benar, jangan menjual agama ya Bapak ya. Dan lebih parahnya lagi, hostnya, oh iya betul, nggak dibenahi. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Malah, oh iya betul. Apaan Bapak? Itu salah. Ini orang bukan guru ngaji,
Saya pastikan itu bukan guru ngaji, dia hanya berkedok guru ngaji untuk bisa ditonton videonya, ikhwan fillah. Oke Om, jadi pengalaman apa yang dialami sekarang mengalami Kristen? Dulu kan Om bilang tadi merasa tidak enak, ingin membunuh. Memang itu ada Roro, Zina, itu ada Roro Muhammad itu. Kenapa Om katakan Roro Muhammad? Itu Roro Muhammad itu jahat, yang selalu memberontak di dalam hati dan jiwa kita. Itu roh itu yang paling jahat. Karena Muhammad itu pada waktu itu dia pemberontak, suka membunuh orang. Hal-hal yang Roro yang jahat, yang tidak bagus. Jadi kayaknya kita memberontak terus, mau melawan. Beliau menyalahkan Nabi Muhammad SAW dan dia memfitnah Nabiullah Muhammad yang mulia itu seorang penzina, seorang pemberontak, seorang pembunuh. Bapak ini berbicara tanpa dalil. Dia yang berguru dengan dukun, tapi Nabi Muhammad SAW yang disalahkan. Bapak sadar Bapak, ya Allah, tidak boleh seperti itu. Kalau tidak bisa mengaji ya sudah, jujur apa adanya gitu loh. Jangan memfitnah. Baik ikhwan fillah, di sini akan lebih parah lagi pengakuannya beliau yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Oke, kita lanjut. Dulu juga saya berguru apa namanya itu parakang itu ya, suka makan manusia, makan jantung manusia. Itu saya datang di pohon, di bawah pohon itu. Pohon itu ada sebesar mungkin kalau begini 3 orang yang segede itu, 3 orang kayak begini baru bisa tembus. Tapi kita melihat orang di sebelah bisa kita tembus, kita lihat. Jangankan itu pohon kita, jantungnya Bapak bisa saya lihat. Saya berguru situ. Saya banyak juga berguru. Ya kan? Saya banyak berguru. Iya. Kalau kuntilanak gampang kita teriakin. Di kampung itu kalau masih kita pakai pelita gitu kan. Biasa datang kuntilanak, goyang itu kelambu gini. Itu gampang itu doanya. Banyaklah kita pelajari. Ya, selama saya di dalam Islam itu banyak hal-hal di Al-Quran itu kalau kita pelajari ilmu begitulah yang membuat kita hidup kita itu selalu memberontak karena ya Muhammad itu kan rorok persinahan, pembunuhan, jihad itu kan banyak pembunuhan, kan banyak dia bunuh orang-orang. Jadi itulah mungkin ya Saifuddin Ibrahim minta kalau bisa dihapuskan ayat-ayatnya ya, gitu ya. itu kan banyak roh yang ini akhirnya kita ini seperti dihantui, tidak ada ketenangan. Astagfirullahaladzim, ikhwan fillah. Ikhwan fillah bisa mendengarkan sendiri ya. Beliau yang memakan jantung seseorang atau memakan hati dan jantung orang, tapi dia yang menyalahkan Nabi Muhammad SAW ajarannya. Di Al-Quran mana, di dalil mana yang mengatakan bahwa banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran itu? Mana Bapak? Jangan fitnah, jangan memfitnah. Ini sudah keterlaluan ini Bapak ini. Ya Allah, naudzubillah. Bapak, saya tunggu video klarifikasinya. Jangan membodohi umat Kristen ya. Umat Kristen bisa dibohongi karena mereka itu tidak mengerti Al-Quran itu seperti apa. Dan wajar jika umat Kristen mempercayai Bapak, tidak mempercayai saya. Tetapi jika pakai logika itu seperti ini, teman-teman Kristen, ada buku kedokteran. Yang mengerti buku kedokteran itu adalah seorang dokter. Jika ada yang hanya mengerti sampulnya saja, lalu dia membuka praktek kedokteran, lalu Anda untuk menjadi bahan praktek kedokteran tersebut. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu untuk Yesus, maka di ayat berikutnya itu tidak sesuai. Karena di Al-Maidah ayat 72 itu bunyinya seperti ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih atau Isa Al-Masih
putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim tersebut." Ikhwan fillah. Jadi kalau ihdinas syiratal mustaqim itu berujuk ke Yesus, itu tidak pas. Karena Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan di ayat Al-Maidah itu bertentangan dengan argumen Anda. Jadi tidak ada indikasi bahwasanya di Al-Quran itu Yesus itu adalah Tuhan. Bapak, gimana nih? Masih lanjut ihdinas syiratal mustaqim itu untuk Yesus? Gimana nih Bapak? Masih lanjut?